pada sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada sore hari ini saya Safitri Wulandari dapat menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program kesayangan kita Ustadz Menjawab. Dan bagi para pemirsa yang bergabung kepada kami bisa menggunakan line interaktif kami di 0351465353 atau di via Facebook kami di Ustadz Menjawab Sakti Madiun. Anda bisa menanyakan seputar tema atau di luar tema. Dan pada sore hari ini kita sudah kehadiran narasumber yaitu Ustadz Usman Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sore ini tidak hujan ya Ustadz seperti hari-hari sebelumnya ya Ustadz ya. Iya. Tema kita pada sore hari ini adalah keutamaan hidup jujur ya Ustadz ya. Kita tahu bahwa sifat jujur adalah salah satu sifat yang paling terpuji dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya amat sangat baik ya Ustadz ya untuk diri kita sendiri Ustadz. Dan itu untuk jujur itu sendiri dalam Islam itu gimana Ustadz? Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pemirsa Sakti TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah senantiasa melimpahkan rahmat nikmatnya, dan juga semoga salawat dan salam tetap terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi setiap awal khutbahnya menukil ayat yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqwa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Berarti mengandung makna di sini juga ucapkanlah ucapan yang jujur. Ya. Maka kalau orang ini mengucapkan kayak demikian, yuslih lakum a'malakum, aku akan membenarkan, membetulkan a'malakum, amalan ibadah kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dalam hal ini berkata yang jujur tadi, berkata yang benar, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan yang nyata. Pemirsa dirahmati oleh Allah, kejujuran apalagi kalau kita bicara zaman sekarang ini kadang angel. Benar. Cari orang jujur itu 1001. Nah, gitu ya. Orang pinter banyak. Setiap perguruan tinggi, setiap tahunnya outputnya berapa ratus. Nah. Kemudian bukan dari strata 1, strata 2, strata 3, profesor ya. Banyak orang pintar. Tapi jujur ini tidak ada ininya, tidak ada fakultasnya. Benar. Fakultas kejujuran angel ya. Sampai maaf, sekolah-sekolah membuat kantin kejujuran. Benar. Coba kalau sekarang tidak tahu di kampusnya ada enggak? Ada kampus SMA. Ya. Kalau semua saya tanya itu sampai sekarang masih ada apa tidak? Kalau dulu waktu SMA saya udah nggak ada. Nggak ada. Berjalan 1 bulan aja. Nah, bangkrut mungkin ya. Mungkin. Karena apa? Tidak ada jujur. Benar. Ya. Alah tidak ada, mumpung gitu. Iya. Makanya saya katakan tadi, untuk mencetak orang yang pinter, cerdas secara IQ itu gampang. Benar. Banyak perguruan-perguruan favorit. Tapi perguruan-perguruan yang mungkin ternama, apapun itu, apakah dijamin outputnya dari situ mencetak generasi yang jujur? Jujur itu indah, jujur itu luar biasa. Tapi di mana fakultasnya ini? Ya, agama kembali kepada diri kita. Maka dalam hal ini mari kita sore hari ini nggak usah menuding
Banyak kan orang yang nggak jujur mungkin ya. Cerdas, pinter, tapi jujur itu mahal ya. Sulit. Maka dalam hal ini mari kita sebagai apapun diri kita. Kita sebagai pendidik, mari kita jujur. Apa tugas pendidik? Apa yang harus dilaksanakan? Kita sebagai seorang suami, apa kewajiban seorang suami terhadap anak, terhadap keluarga? Kita sebagai apapun, hendaknya kita juga mengetahui tugas dan kewajiban kita, jujur. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin harus jujur. Benar. Ya, jujur ini bukan hanya ketika ngomong di depan orang, harus begini. Nggak ada orang pun harus jujur. Benar. Dan jujur ini dimulai sejak awal. Maka pendidikan itu kejujuran ya demikian dimulai dari keluarga dulu. Bagaimana keluarga kita membiasakan anak-anak kita hidup jujur, ya. Rasulullah SAW dalam hal ini beliau sebelum diutus menjadi nabi, sebelum diutus menjadi rasul, sudah terkenal beliau itu dengan kejujurannya. Sehingga beliau ini dapat gelar, dapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tutur katanya betul, tidak pernah bohong. Jadi kalau ngomong A, lisannya A, hatinya A, perbuatannya juga A. Sekarang kan kadang orang enggak, omongannya A, apa ini melas, nangis-nangis itu. Ya. Padahal itu membujuk orang. Benar. Mungkin hatinya itu wah, biar orang ini terkesima, biar orang ini loh. Jadi orang ini sulit kadang. Tapi kita sekali lagi kembali bagaimana Rasulullah dalam hal ini sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh. Beliau ini sebelum diangkat jadi rasul, diangkat jadi nabi, beliau ini sudah mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Ini bukan Rasulullah sendiri yang aku loh orang Al-Amin, tidak. Panggilan orang kepada seorang lain itu adalah pengakuan orang. Benar. Jadi orang ini Masya Allah, oh orang ini disebut, orang ini jujur. Itu panggilan atau sebutan orang, pengakuan orang. Tidak kemudian aku loh orang jujur. Wah, sombong namanya. Sombong. Dan juga tidak mungkin ya orang itu percaya. Seperti orang kalau kita tanya, Mas, Mbak, sampean itu anak soleh, orang soleh enggak? Ya pasti orang mengatakan, loh ya aku wong soleh gitu ya. Gak ada orang, oh enggak, saya ini orang gak bener, jarang itu. Tapi bagaimana kita bisa melihat orang ini soleh dan tidaknya dari tutur katanya, dari perbuatannya. Akhirnya orang kemudian menyimpulkan si fulan itu memang gak demikian. Kalau orang ini mengaku, ya, aku loh orang yang ini, ya angel. Seperti tadi, kecerdasan, dia bisa mendapatkan titel apa itu. Tapi kejujuran ini, kejujuran itu adalah diri kita sendiri. Tentunya urusannya dengan keimanan. Ya. Maka dalam hal ini, kalau orang ini jujur, Masya Allah, Rasulullah menyebutkan, kalau orang ini jujur, hendaklah kalian berkata yang jujur. Rasulullah dalam hadis menyebutkan, fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, menuntun pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran ini adalah mengantarkan ke surga. Hendaklah kalian menjadi orang yang jujur, karena jujur itu menghantarkan kalian menuju kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan ini menghantarkan kalian kepada surga. Kebalikannya, iyyakum wal kadhiba. Jauhi oleh kalian apa? Al-kadhib, berdusta, berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya bohong, berdusta itu menuntun pelakunya kepada perbuatan fujur, perbuatan yang durhaka tatkala. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur, perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang itu menuntun pelakunya kepada mana? Ke neraka. Fa innas rajula la yasduq,
Sehingga seseorang itu senantiasa dia berkata benar, berbuat jujur, maka orang akan mengatakan shadiqan. Fayuktab inda wa siddiqan. Maka ditulis, dicap itu di hadapan Allah, orang ini jujur, orang ini benar. Tetapi begitu pula kalau orang ini senantiasa berbuat gak benar, berbuat bohong, akan ditulis itu di hadapan Allah sebagai apa? Kazaban, pembohong. Apalagi manusia. Walah, jangan sama dia itu, omongannya itu kayak bunglon juga ya, atau omongannya itu pagi dele sore tempe. Loh, ini lawan katanya dari jujur. Ya Ustaz, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Ustaz ya. Ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Menjawab. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Ustadz Menjawab, dan tema kita pada sore hari ini adalah keutamaan hidup jujur bersama narasumber Ustadz Usman Hadi. Dan saya ingatkan lagi bagi para pemirsa yang ingin bergabung kepada kami bisa menggunakan line interaktif kami di 0351465353 atau di via Facebook kami di Ustadz Menjawab Sakti Madin. Ya Ustadz, kita lanjutkan tosya di segmen pertama tadi ya Ustadz. Iya. Setelah kita tahu hidup jujur Islam itu seperti apa, terus keutamaan hidup jujur itu seperti apa Ustadz? Silahkan. Ya, jadi kalau orang ini keutamaannya nanti akan mengantarkan orang ini ke surga. Jadi kan semua orang pasti mengharapkan cita-citanya masuk surga. Nah, kalau kepingin masuk surga ya jujur. Apalagi zaman sekarang, nggak ada istilahnya zaman segini kok jujur, ajur. Tidak. Ini orang yang nggak beriman. Jujur, ajur itu orang yang nggak beriman. Insya Allah Rasulullah ini mengajarkan dalam Al-Quran juga hendaknya kita ini berperilaku yang jujur. Masya Allah yang saya katakan tadi, kalau kita ini sebagai apapun ya, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, maka bangsa ini butuh manusia-manusia yang jujur ya. Manusia-manusia yang bukan hanya pinter saja, tapi kepinterannya ini tidak membawa keberkahan. Maka kalau kita berdoa itu dapat ilmu, ilmunya ini berkah, ilmunya ini manfaat. Bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Lah untuk dirinya itu apa? Mampu namanya ilmu ini membentengi dia dari perbuatan yang tidak benar. Termasuk adalah jujur ini tadi. Orang ini mengerti, kadang belum tentu loh melaksanakan. Ya. Orang ini tahu sholat gitu aja lah. Bukan berarti nggak ngerti apa hukumnya sholat. Wajib. Tapi dia tidak melaksanakan. Sama. Bagaimana jujur? Oh, jujur itu masya Allah luar biasa. Tapi melaksanakannya angel. Kadang begini juga. Maka kalau orang ini kalau merasa muraqabah, ya, merasa muraqabah itu merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, insya Allah bisa. Contoh, kalau kita ayo jujur, ayo benar, ayo jangan korupsi, jangan manipulasi, jangan melakukan hal-hal yang dilarang ya. Ayo kita hidup jujur, ayo kita hidup benar. Kalau saya katakan di depan kayak demikian biasa. Apalagi seorang pemimpin mengatakan kepada anak buahnya, ayo kita hidup jujur, ayo kita hidup benar. Ya katakan kebenaran walaupun terasa pahit rasanya ya. Itu gampang teori ya, yang dituntut biasanya mahasiswa-mahasiswa demo mana kejujurannya ini. Tapi bagaimana ketika ini kalau kita merasa dilihat, diawasi Allah, ketika kita ini sudah memegang tampuk kekuasaan, ada di tangan kita kesempatan. Kalau mungkin tadi belum ada kesempatan kita ngomong jujur yang betul, yang adil, yang bijaksana, gampang. Karena belum ada kadang orang itu. Wah, koar-koar. Tapi ketika sudah di tangan kita, mampukah kita ini mengatakan seperti itu tadi? Kita harus hidup jujur, kita harus transparan, kita harus semuanya. Masalah kalau kita bisa, surga itu tadi. Tapi kadang kalau seumpama kita ini membutuhkan itu, kita kayak demikian, jujur itu hebat, gitu ya, jujur itu indah, jujur macam-macam. Ketika ada kesempatan, kemudian kita ini, maaf, namanya orang kadang suatu saat butuh materi, rumah, anak,
istri minta gelang keroncong ya, anak minta beli laptop, kemudian motor sudah butut, ya, rumah sudah harus direnovasi. Waduh, ngeluh iki ya. Kemudian ada kesempatan di depannya, dia pegang mungkin uang, ada kesempatan, nggak ada yang tahu. Maka ketika itu kita mampu tidak mengatakan kepada diri kita, saya tetap harus berbuat jujur, saya harus tetap berbuat baik, berbuat benar. Kalau bisa, Masya Allah, luar biasa. Benar. Kalau di hadapan orang gampang, seperti orang yang menangis, maaf, ada orang yang berdoa disunting nangis, biasa. Karena apa? Disunting orang, dilihat banyak orang. Ada mungkin dalam dirinya, aku kok marah didelok uang, ya gitu. Tapi bagaimana ketika kita sendiri tidak ada orang yang lihat? Mampukah kita kayak demikian? Begitu juga demikian kejujuran itu, bukan hanya di depan masyarakat, di depan orang banyak, tapi andaikan kita sendiri pun kita tetap bisa berbuat kayak demikian. Itu loh, Masya Allah, luar biasa. Makanya yang pertama ini keutamaan kalau orang ini jujur, surga. Rasulullah menyebutkan tadi. Dan kalau orang ini, maka dalam hal tutur kata, jujur ini dalam tutur kata harus jujur. Tutur katanya harus jujur loh ya. Jangan yang saya katakan tadi, esok dele sore tempe itu ya. Jangan dipegang lisannya orang ini. Siapa yang ngomong itu? Si fulan. Allah, nggak usah dihiraukan. Biasanya kayak demikian ini pembohong, nggak bener orang ini loh. Tetapi kalau orang ini sudah membiasakan, Masya Allah, yang saya katakan di depan tadi, orang ini akhirnya ditulis sebagai orang yang jujur. Siapa yang mengakui, siapa yang menilai? Orang lain. Benar. Dengan sendirinya orang lain tahu. Siapa yang mengatakan? Si fulan itu, mosok si fulan itu bohong, nggak mungkin dia. Loh, kayak demikian. Maka kalau kita bisa kayak demikian, surga. Siapa yang tidak menginginkan surga? Siapa yang tidak ingin surga? Siapa yang tidak cinta surga? Maka dalam hal ini hendaknya kita ini berbuat jujur. Jujur dalam tutur kata, jujur dalam perbuatan, jujur dalam semuanya. Masya Allah. Dan surga ini kebaikan. Lawan katanya, tentunya lawan katanya jujur ini apa? Bohong itu tadi. Benar. Jangan sampai apa yang diucapkan itu kan termasuk munafik. Benar. Ya, munafik itu satu, apabila dia berbicara bohong. Ya, jadi antara lisannya sama hatinya berbeda. Munafik kan orang ini. Kemudian kalau dia dipercaya, dia khianat. Ya, dikasih kepercayaan, dia khianati. Begitu juga orang nggak jujur itu kan khianat itu. Dia jadi apapun, pemimpin ya, tapi nggak jujur dia. Berarti khianat, mengkhianati. Namanya jujur ini. Kalau masalah amanah itu angel. Kadang sampai disebutkan guyonan begini. Kalau titip omongan dengan titip uang, kejujuran itu beda, gitu ya. Kalau titip uang berkurang, tapi kalau titip omongan lebih panjang. Nah, maka dalam ini jujur. Kalau orang ini tidak amanah, maka apa? Munafik. Kemudian kalau orang ini berjanji, dia mengingkari. Apalagi maaf, kalau sebagai pemimpin dilantik, disumpah ya, Al-Quran ya, atau ya sesuai dengan agamanya ya, sumpah setia dengan menyebut Tuhannya itu ya, akan berlaku jujur, akan berlaku adil. Kalau seumpama ini mengingkari, loh, naudzubillah min dzalik. Maka dalam hal ini berperilaku jujur ini memang harus kita biasakan. Harus kita biasakan. Sampai makanya di sekolah itu ada pembentukan karakter building. Sampai ada wacana kantin kejujuran tadi. Tapi kadang itu guyonan gini. Saya pernah itu ngomong-ngomong, mereka dengar tuh. Mereka seperti saya contohkan begini. Makan di kantin gitu ya, beberapa kue gitu ya, kemudian sama minum gitu. Setelah itu selesai, Bu sampun pinten, kan gitu ya. Napa mawon niku wau, itu Jawa gitu ya. Niki wau kue kali teh. Cuma makan kuenya 2,
kuenya 2 itu kalau harganya mungkin 1.500 tidak masalah. Ini yang 5.000 2 sama teh atau minum. Akhirnya kue kali teh. Kan bener kan? Benar. Tapi nek secara pemahaman kue kali itu kan 2. Iya. Tapi kalau secara ini kue kali teh. Kue dan teh. Akhirnya kuenya 1, tehnya kue 1. Iya benar. Kok saya ngomong. Ini kadang orang diplesetkan kayak demikian. Ini contoh saja. Sehingga banyak orang akhirnya tidak jujur. Coba dimulai dari diri kita. Anak-anak itu biasanya jujur. Kadang orang tuanya yang nggak ngajar. Contoh, maaf, orangnya ini banyak yang datangi. Ya karena mungkin banyak sangkut paut masalah hutang mungkin itu ya. Akhirnya pesen ini orang tuanya. Nanti kalau ada yang cari orang tua, cari saya, cari bapak atau ibu, omongin tidak ada. Benar. Ya. Seperti itu. Mengajari apa ini anak? Untuk kebohongan. Loh kenapa? Takut itu tadi mungkin. Dikejar-kejar apa ini developer itu ya. Developer apa? Debt collector itu ya. Dikejar-kejar debt collector, akhirnya mengajari anak. Naudzubillah, padahal anak ini rekamannya kuat. Akhirnya apa? Lah wong tuaku ngajari nggak jujur. Nah, akhirnya anak nggak jujur. Salah sapa nggak jujur? Orang tua. Nah, begitu. Ya. Menarik sekali ya Ustaz Tosya pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Ustaz. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Menjawab. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Ustadz Menjawab, dan tema kita pada sore hari ini adalah keutamaan hidup jujur bersama narasumber Ustadz Usman Hadi. Saya ingatkan lagi bagi para pemirsa yang ingin bergabung kepada kami bisa menggunakan line interaktif kami di 0351465353 atau di via Facebook kami di Ustadz Menjawab Sakti Madiun. Anda bisa menanyakan seputar tema atau di luar tema. Ya Ustadz, kita lanjutkan ya Ustadz ya. Dalam Islam itu sendiri Ustadz, jujur itu amat sangat baik. Tetapi Ustadz, apabila kita tidak berkata jujur di dunia, maka ada balasan di akhirat. Itu seperti apa Ustadz? Silahkan. Iya, namanya semua aktivitas kita itu pasti nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka dalam hal ini tentu lisan kita ini, lisan kita ini hendaknya kita jaga dalam tutur kata. Kalau orang ini kabura maqtan inda wa antakulu ma la taf'alun, jujur malah maling. Kan gitu ya. Kan banyak kan di sana ya, di orang-orang yang ini kan sebenarnya kalau di bawah juga banyak, hanya saja tidak terekspos. Benar. Ya. Maka dalam hal ini yang saya sampaikan tadi di depan, kita nggak usah menuding, nggak usah menyalahkan orang, tapi bagaimana kita mengawali dari diri kita untuk hidup jujur ini. Kalau orang ini kabura maqtan, dosa besar itu ya. Kalau dia ayo jujur kok malah nggak jujur sendiri. Ya. Nah ini juga saya termasuk munafik itu tadi. Di mana tempatnya orang munafik? Innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu tempatnya darkil asfal, intipnya. Kalau intip ketan itu enak, Mbak. Kan ada intip ketan itu enak itu ya. Nah, ini intip neraka. Astagfirullah. Kenapa? Karena dia tahu. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi kenapa? Ya enggak jujur, dia ngerti. Kemudian orang yang enggak jujur tadi akibatnya apa? Di neraka tadi. Kebalikannya jujur itu apa? Bohong. Maka dalam hal ini sekali lagi mari kita ini memulai dari diri kita dengan apa? Jujur. Kita ini sebagai apa? Satu, enggak usah diri kita sebagai mungkin status apa kita. Jujur kita ini sebagai makhluk Allah. Apa tujuan kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harus jujur, harus tahu gitu. Kita ini diciptakan untuk ibadah. Lah kok kita enggak ibadah, berarti enggak jujur sama Allah. Ya. Bagaimana kita ini dalam hal agama aja tidak
berlaku jujur, lah tentu kepada yang lainnya akan meremehkan juga. Wong dengan aja meremehkan, apalagi dengan manusia. Omongannya lamismen ya, orang katakan gitu ya, wah ya. Tapi ternyata astagfirullahaladzim, itu tentu tidak kita inginkan. Maka kalau kita tahu tentang keutamaan yang pertama tadi, bahwa jujur itu membawa pelakunya kepada surga, maka kalau kita kepingin surga ya harus jujur. Lah kalau berbohong, berdusta, ya mana tempatnya? Ya, neraka kan begitu. Kemudian mungkin jujur itu juga, orang yang jujur itu Masya Allah akan membawa ketenangan. Benar. As-sidqu at-tumakninah. Kejujuran itu ketumakninaan, ketenangan. Sementara al-kadzibu, berbohong itu riba, menimbulkan keraguan, menimbulkan sifat tidak enak. Orang yang jujur itu tenang. Karena apa? Dia tidak mungkin, ini sudah jujur, sudah sesungguhnya. Polisi lah, gitu aja. Benar. Kalau menginterogasi orang, kalau orang itu benar, kan kalau menginterogasi itu kan diputer-puter itu pertanyaannya. Kalau dia benar, ya diomongin bagaimanapun dari awal sampai akhir ya sudah, ya tetap itu. Ya sama. Tetapi kalau orang itu sedikit aja ada yang nggak bener, dia bohong, akan ketahuan. Maka kalau dia ini jujur, Rasulullah menyebutkan as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu membawa ketenangan. Hidupnya tenang, ayem karena jujur. Jujur sebagai makhluk yang dia tahu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dia sebagai apa? Profesinya apa? Minimal terhadap diri kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai pendidik, sebagai kepala, sebagai pimpinan, maka Masya Allah akan membawa ketenangan kalau kita jujur dalam semuanya, perkataan ataupun perbuatan. Perkataan ini loh yang sampai Rasulullah menyebutkan banyak orang digiring, diseret, dilemparkan ke dalam api neraka itu karena dua lubang. Lubang atas lisan kita. Kan orang nggak jujur kan dari lisan akhirnya ya. Berbohong, berkata dusta. Dan juga dari apa? Lubang bawah ini. Lubang bawah itu adalah dari kehormatannya, kemaluannya, farjnya. Maka kalau barang siapa yang bisa menjaga dua lubang ini, orang ini akan selamat. Dan Rasul yang akan menjamin surga bagi orang tersebut loh. Gitu. Tapi kalau orang ini biasanya bohong, ya sudah diklaim atau disebut pembohong orang ini. Nah. Dan kalau orang ini jujur disuruh berbohong, ya Allah nggak akan bisa. Angel itu ya. Dia akan mengatakan bohong gitu, waduh sudah. Dan jangan berusaha loh, jangan berusaha memulai untuk bohong. Kalau orang itu sudah sekali berbohong, kemudian berkali-kali, sudah. Ya, seumpama dari mana itu. Ya. Kalau dia jujur, seumpama ya harus terus terang. Ya. Dari masjid, jujur. Dari masjid memang. Jangan kemudian seumpama ada anaknya gak pulang-pulang. Ya. Ditanya sama orang tuanya, dari mana? Padahal dari masjid, dari mungkin ngelayap mungkin ya. Ditanya dari mana? Karena takut dimarahi orang tuanya, dari masjid. Ya, orang tuanya alhamdulillah ternyata yang diperkirakan anakku mau tekon di kok mulai-mulai, ternyata dari masjid. Seneng orang tuanya. Karena seneng orang tuanya tanya, di masjid tadi siapa sih ngimami? Lah untuk menutupi kebohongan yang pertama ngawur, Ustadz Usman tadi sini mami. Padahal mungkin bukan saya. Ya. Oh, tanya lagi, di masjid tadi ada siapa saja? Nah itu cuma bohong lagi. Oh ketemu ini. Biar apa? Meyakinkan ibunya. Ya. Makanya kalau orang ini berbohong sekali akan diikuti bohong dan menjadi pembohong. Hati-hati loh ini. Ya. Kalau orang ini biasa jujur suruh bohong ya sudah. Dari mana? Mohon maaf,
puasa tadi dari ini. Loh, orang tua kalau melihat anaknya atau siapapun yang jujur harus diapresiasi, harus dikasih mungkin penghargaan. Meskipun kamu salah tapi kamu jujur, saya senang. Benar. Nah, jangan langsung digamprat, dimarah-marahi gitu. Dikasih apresiasi kejujurannya. Sebab orang itu maling itu apa jujur? Nggak ada, baru nek wis disidang, baru sudah bukti-bukti ada, baru ketahuan. Tapi gitu sih mbelo ae, cari apa pengacara. Tuh, begitu. Jadi angel orang jujur ini. Tapi apa ini tidak mungkin? Mungkin. Bisa. Dari siapa ini kembali lagi? Dari kita masing-masing. Nggak usah harus itu. Pimpinan harus memulai dulu. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita. Nggak usah menuding, nggak usah menyalahkan orang, nggak usah wah ini akibat gini. Mari kalau kita ini terus menuding terus ini nggak akan selesai. Tapi mari dari diri kita. Kita ciptakan dalam lingkungan keluarga. Suami, istri, anak-anaknya dibiasakan hidup yang jujur. Perkataan kata-katanya yang lembut, kata-katanya yang santun, ya. Kemudian diciptakan lingkungan rumah tangga yang kondusif, yang mungkin tentram, tenang. Itu akhirnya membawa apa? Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang senantiasa jujur kayak demikian akan berkembang menjadi lingkungan, ya. Kalau satu kampung berkembang lagi menjadi satu negara nanti. Loh, begitu. Ya Ustadz ya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Ustadz ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Menjawab. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan tema kita pada sore hari ini adalah keimanan dalam berjujur. Dan Ustadz pada sore hari ini kita akan menjawab pertanyaan Facebook ya Ustadz ya. Iya. Ini pertanyaan dari Radul Saputra Ustadz. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, mengapa ada yang dinamakan hadis palsu Ustadz? Siapakah yang menciptakan hadis palsu tersebut Ustadz? Dan bagaimana cara kita mengenali hadis palsu itu sendiri Ustadz? Silahkan Ustadz. Iya, dalam hal ini perlu belajar namanya ilmu mustalahul hadis. Jadi kalau belajar ilmu hadis, belajar ilmu mustalahul hadis. Nanti riwayatan, berbicara masalah riwayat, perawi dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah ada kumpulan hadis-hadis. Jadi sekarang itu sebenarnya enak. Kalau belajar memang kalau ini ada jurusan hadis gitu ya. Di Madinah itu ada ilmu yang jurusan hadis. Jadi fakultas hadis, fakultas Al-Qur'an itu. Jadi khusus bahas masalah ini tadi. Nah kalau kita sebagai orang umum sekarang ini alhamdulillah sudah ada kumpulan hadis-hadis palsu, kumpulan hadis-hadis sahih. Artinya kita sudah tidak perlu belajar untuk mengenal jelimet. Karena apa? Itu nanti belajar Masya Allah luar biasa, ngafal orang-orang sanad ya. Dari sifulan ini ketemu di mana? Kok nggak ketemu ini ya. Saya punya guru saya punya guru saya ini nyambung gitu. Itu belajar nama itu. Nah, kenapa kok ada hadis ini macam-macam? Ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada sahih ahad, ada sahih lidati li ghairi, macam-macam. Dan juga termasuk hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis lemah. Dan yang ini tadi ditanyakan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Siapa ini? Hadis maudhu', hadis palsu bukan ratusan, ribuan. Loh ya. Dulu ada orang Belanda yang waktu kepingin menghancurkan umat Islam di zaman dulu kolonial gitu ya, kalau dalam sejarah Smakhorden apa itu namanya itu. Dia ini belajar Al-Qur'an, belajar hadis. Dia paham Al-Qur'an, paham hadis. Tapi dia ini seorang misionaris. Dia belajar itu untuk apa? Untuk mengaburkan umat Islam. Sehingga kemudian dia ini sengaja menyebarkan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Untuk apa? Untuk diamalkan. Padahal maaf,
Kalau masalah hadis itu kita harus jelas, dan kalau hadis maudhu tidak boleh kita berpegangan dalam hadis itu. Nah, siapa yang membuat ini? Ya orang-orang yang yang nggak seneng. Maka kita harus tahu kalau ada sekarang kumpulan hadis dhaif, kumpulan hadis yang lemah, kumpulan hadis maudhu, sudah kita baca di situ. Maka kita akan mengetahui, oh ternyata ini toh. Ya. Hadis an-nadhafatu minal iman itu hadis lemah. Yang banyak di itu kebersihan itu adalah sebagian dari iman, bukan an-nadhafatu. Tapi kalau hadis sahih, at-tahuru satrul iman. Lah, masalah kalau kita ini tahu bahwa hadis itu tidak hadis sahih atau maudhu, jangan disampaikan. Karena apa? Begini. Rasulullah telah memberikan peringatan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atas namaku. Kalau hadis itu kan atas nama Rasulullah. Rasulullah bersabda, padahal maaf, Rasulullah nggak pernah ngomong itu. Itu kan palsu itu. Maka kalau orang ini mengatakan, dari mana itu? Dari Rasulullah. Dia mengatasnamakan Rasulullah. Seperti seumpama ada orang ini nggak percaya. Loh, sama nggak percaya, saya ngomong ke Ustaz Usman gitu. Akhirnya lo mosok, iya Ustaz Usman, padahal saya nggak pernah ngomong. Biar dia dipercaya omongannya, akhirnya mengatasnamakan saya. Seandainya saya tahu itu kan saya marah. Nah, kalau Rasulullah, ini atas nama Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan kayak demikian. Ini karena hadis maudhu, tidak ada sumbernya, tidak ada asalnya. Maka fal yatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati. Orang ini telah menempatkan atau menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi dia ini kalau dia mengatasnamakan atas nama Rasulullah, berarti dia ini meletakkan tempat duduknya, menyiapkan tempat duduknya di neraka, bukan di surga. Contoh, kalau seumpama ada orang yang mungkin bisa bahasa Arab, dia akhirnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akhirnya mengatakan Rasulullah bersabda, seumpama obat gitu ya. Dawaul masdu, obat sakit kepala itu apa gitu. Saya nggak menyebutkan karena nanti kalau saya menyebutkan ini ada ininya ya. Saya contohkan, obat sakit kepala itu ini pakai bahasa Arab itu. Dawaul masdu seumpama gitu ya. Obatnya sakit kepala itu Karena apa? Mungkin saya ini jadi sponsor obatnya sakit kepala itu tadi gitu. Biar laris saya menggunakan qala Rasulullah. Sehingga orang kan nggak ngerti. Wow, pakai bahasa Arab itu bener itu. Maka orang kayak demikian, ini saya contoh ringkas saja ya, contoh sederhana. Maka orang yang kayak demikian mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah ini tidak mengatakan itu, maka dia telah meletakkan atau menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya dia omongin aja, qala Utsman. Ustaz Usman mengatakan, tidak apa-apa, tapi jangan mengatasnamakan Rasulullah. Maka dalam hal ini, kalau mungkin Mas siapa tadi? Mas Takil. Ya, itu kalau menyampaikan, kalau hadisnya kayak demikian, itu ya disampaikan. Khususnya kalau masalah fadilatul amal, keutamaan amal. Untuk apa? Tarhib wa tarhib, untuk memotivasi, untuk memberi semangat kepada orang, untuk menyemangati dalam ibadah. Meskipun itu hadisnya hadis dhaif, tetap kita sampaikan hadis ini hadis dhaif. Contoh kalau seperti di Ramadan biasanya, sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Itu hadis lemah, dhaif. Tapi maknanya betul. Tapi tetap harus kita sampaikan. Secara periwayatan hadis ini ada kelemahan di antara perawinya. Tapi hadis ini tidak bertentangan dengan medis, tidak bertentangan dengan perintah Al-Quran, maka boleh dipakai. Tapi disampaikan hadis ini kayak demikian. Orang puasa kan memang sehat. Ya. Lah apalagi maaf, kalau itu hadis maudhu, hadis palsu, hadis tidak ada sumbernya. Lah ini hati-hati. Jangan sampai menyebar sehingga kadang orang itu tidak menyebutkan ini hadisnya riwayat siapa. Al-hadis begitu saja. Iya, kalau hadisnya itu sahih, mengatasnamakan Rasulullah, alhamdulillah.
Lah kalau hadisnya itu hadis lemah, hadis maudhu, neraka tempatnya. Hati-hati. Awalam. Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya Ustaz. Dan kita lanjutkan ya Ustaz. Melihat tadi bagaimana sikap orang tua ya Ustaz apabila menuntut kebaikan untuk anaknya. Otomatis kan semua demi kebaikan anaknya Ustaz, tapi anaknya berbohong. Nah, itu orang tua itu seperti apa Ustaz mengatasi hal seperti itu Ustaz? Satu, orang tua di sini hendaknya menjadi suri tauladan. Bagaimana anak ini menjadi soleh, maka orang tuanya menjadi suri tauladan. Contoh, kalau orang Jawa mengatakan kacang itu nurut lancaran. Nek lancarane lurus, kacangnya lurus. Maka orang tua di sini sebagai contoh, sebagai teladan, berkata jujur dan membiasakan jujur. Dan orang tua senantiasa mungkin memberikan apa? Apresiasi, memberikan reward kepada anaknya yang jujur. Meskipun salah dikasih, tapi setelah itu jangan, yos gak apa-apa. Yang penting kamu jujur. Tapi dikasih kemudian. Lain kali kalau ini izin dulu. Loh, dikasih masukan. Jangan wis saya pokoknya seneng lihat kamu jujur. Akhirnya anak wis gak apa-apa, aku salah, wong tua aku seneng bahwa aku jujur. Tidak diarahkan. Orang tua melihat anaknya yang dia jujur dihargai, ya, jangan kemudian dihajar habis-habisan. Akhirnya nanti anaknya nggak jujur itu tadi, begitu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjutkan di segmen terakhir ya Ustaz. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Menjawab. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ustaz Menjawab, dan tema kita pada sore hari ini adalah keutamaan hidup jujur bersama narasumber Ustaz Lukman Hadi. Dan Ustaz, kita sudah berada di segmen terakhir Ustaz. Kelihatannya hikmah apa yang bisa kita petik mengenai tausiah pada sore hari ini Ustaz, silahkan. Ya, ada beberapa keutamaan hidup jujur yang saya sampaikan tadi dua. Ada 4 sebenarnya. 1, kalau orang ini keutamaannya maka surga. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita kepingin surga, jujurlah, ya. Yang kedua, orang jujur itu akan mendatangkan ketenangan. Maka kalau kita ingin hidup tenang, jujur. Buat apa berfoya-foya? Ternyata hartanya itu adalah harta yang nggak benar. Berapa banyak orang sudah nggak jadi dewan, malah masuk penjara, ya kan? Karena nggak jujur dulu. Wes habis uangnya mempertanggungjawabkan, masuk bui. Kenapa nggak jujur? Maka kalau kepingin hidup tenang, hidup damai, hidup mendapatkan keridhaan Allah, jujurlah, ya, ketenangan akan dia dapat. Yang ketiga, orang jujur itu, masya Allah, akan banyak temannya, ya. Mbak Safitri ketika di kampus, ketika di rumah, ketika di lingkungan, ketika tenang, jujur, ya, kan banyak orang yang simpati, banyak orang yang senang. Tapi kalau orang ini ada bohong itu, ya sudah, jauhi aja, nggak usah di situ, hati-hati, jangan termakan oleh omongannya. Wah, itu. Kalau dia ngomong jangan dipegang, wah pasti bohong. Kalau orang ini jujur, sekali lagi banyak teman, banyak orang yang senang sama dia. Rasulullah contohnya, masya Allah, sampai siapapun, bukan dari hanya sahabatnya, bukan dari orang kaum muslimin, orang-orang kafir pun juga banyak yang ini. Sampai Sofyan Ats-Tsauri pernah ditanya oleh Raja Heraklius waktu itu, Raja Romawi, apa yang diajarkan nabimu? Maka Sofyan Ats-Tsauri mengatakan, diajarkan oleh nabiku adalah salah satunya adalah kejujuran. Masya Allah. Heraklius mengapresiasi. Heraklius Raja Romawi tanya kepada Sofyan Ats-Tsauri, ketika itu Sofyan Ats-Tsauri memberikan surat gitu ya, apa yang diajarkan Tuhan nabimu itu? Maka Sofyan Ats-Tsauri mengatakan sekali lagi adalah kejujuran. Masya Allah. Kemudian jujur ini yang terakhir adalah orang ini akan mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi di mana? Tentunya di dunia dan di akhirat. Maka kalau kepingin derajat tinggi, hiduplah yang jujur. Begitu. Sebenarnya jujur itu akan membawa keberkahan bagi kita semua. Iya. Dan kita menutup tausiah pada sore hari ini. Silakan dipimpin doanya, Ustaz. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa
sore hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya apa yang kita kaji khususnya masalah kejujuran ini bisa menjadi ilmu, bukan hanya sebagai pengetahuan tapi juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan hidup dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, kama yanbaghi li jalalika wa adami sultanik ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kepada kami lisan yang senantiasa berucap bertutur kata yang jujur, perbuatan yang jujur, amal ibadah yang jujur. Karuniakanlah kami ya Allah kejujuran dalam lisan kami, kejujuran dalam hati kami, kejujuran dalam amal perbuatan kami. Ya Allah, golongkanlah kami menjadi orang-orang yang jujur, minasyiddiqin wassuhada wassolihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah, untuk senantiasa kami pandai bersyukur atas limpahan rahmat nikmat yang kau berikan. Berilah kami pertolongan ya Allah, agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang baik. Kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah, agar senantiasa kami zikir ingat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami minas shalihin, orang-orang hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Wassabirin, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar, sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, juga sabar dalam meniti ketaatan kepadamu. Wal faizina fid darain, dan jadikanlah kami orang-orang yang sukses dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Ustadz tausiah pada sore hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Ustadz ya. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan kami selama 1 jam ke depan. Dan untuk pemirsa yang belum sempat bergabung, silakan mengirimkan pertanyaan, kritik dan saran Anda di Facebook kami di Ustadz Menjawab Sakti Madiun. Dan bagi pemirsa di rumah yang memiliki kelompok pengajian dan ingin menyaksikan siaran langsung Ustadz Menjawab dari Studio 1 Sakti TV, bisa mendaftarkan kelompok Anda di nomor yang tertera di bawah ini. Pendaftaran dilakukan secara gratis. Saksikan terus Ustadz Menjawab setiap Senin hingga Minggu pukul 16.30 sampai dengan 17.30. Akhir kata saya Safitri Wulandari dan Ustadz Haji undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.